Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Rani Triwahyuni dengan NIM 859542746. Saya mahasiswa semester 7 dari UPB JJ Bandar Lampung, Salut Tulang Bawang Udik, Universitas Terbuka. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah PDGK 4107, praktikum IPA DSD dengan tutor pengampu Ibu Erlita Yuani SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum, yaitu gerak pada tumbuhan. Berikut adalah alat dan bahan dalam pengamatan gerak pada tumbuhan. Nah, yang pertama yaitu membutuhkan tabel pengamatan untuk gerak seismonosti beserta alat tulisnya. Dan yang kedua yaitu penggaris. Yang ketiga yaitu adalah stopwatch yang ada di HP ini. Dan yang keempat yaitu tanaman dari Putri Malu. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji coba gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan itu memiliki 3, yaitu gerak seismonasti, yang kedua gerak niktinasi, dan ketiga gerakan geotropisme negatif. Untuk gerakan pertama yaitu gerakan seismonasti adalah gerakan yang terjadi pada tumbuhan yang diakibatkan karena adanya rangsangan berupa sentuhan atau gerakan. Contohnya seperti Putri Malu. Ketika kita menyentuh daun Putri Malu, daunnya Putri Malu tersebut akan mengatup. Akibatnya ada perubahan tekanan yang diakibatkan oleh adanya rangsangan berupa getaran atau sentuhan yang kita lakukan pada daun Putri Malu. Berikut adalah percobaan untuk membuktikan adanya gerakan seismonasi pada Putri Malu. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan melakukan beberapa jenis sentuhan pada tanaman Putri Malu. Untuk sentuhan yang pertama adalah jenis sentuhan halus. Saya menggunakan penggaris untuk melakukan sentuhan tersebut. Ternyata reaksi yang diberikan Putri Malu adalah hanya mengatup ujung daunnya saja. Kita akan menggunakan stopwatch untuk menghitung berapa lama yang dibutuhkan Putri Malu untuk membuka kembali daunnya pada ujung daun tersebut. Ternyata reaksi pada Putri Malu untuk membuka lagi daunnya membutuhkan waktu sebanyak 3 menit 30 detik untuk kembali membuka katupannya. Selanjutnya kita akan berikan dengan sentuhan sedang pada tanaman Putri Malu. Ternyata dengan sentuhan sedang, Putri Malu menguncup lebih banyak daunnya dibandingkan sentuhan halus. Kita ukur waktunya dengan stopwatch berapa lama atau waktu yang dibutuhkan daun Putri Malu untuk kembali terbuka. Ternyata reaksi dari sentuhan sedang membutuhkan waktu 5 menit 2 detik untuk membuka kembali daun Putri Malu. Jarak dari sentuhan halus dengan sentuhan sedang memerlukan waktu 2 menit 28 detik untuk perbedaan gerak halus dan sentuhan sedang. Baiklah, selanjutnya yaitu sentuhan kasar. Sentuhan kasar pada tumbuhan Putri Malu dapat kita lihat ya responnya. Wah, ternyata sentuhan kasar dibandingkan sentuhan sedang, responnya sangat cepat dalam mengatup daun-daun Putri Malu. Kita akan lihat seberapa cepat waktu yang dibutuhkan Putri Malu untuk membuka kembali daun-daunnya. Ini memerlukan waktu yang saya hitung dari stopwatch, yaitu memerlukan 8 menit
10 detik untuk membuka kembali daun-daun yang telah mengatup tadi. Dari sentuhan sedang memerlukan waktu 5 menit 2 detik, sedangkan sentuhan kasar memerlukan waktu 8 menit 10 detik. Jarak dari sentuhan sedang dan sentuhan kasar yaitu 3 menit 8 detik. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari praktikum saya tadi adalah membuktikan bahwa tanaman putri malu mengalami gerakan seismonasti. Gerakan seismonasti yaitu memiliki 3, gerakan halus, sedang, dan kasar. Karena respon sentuhan dan reaksi daun bervariasi tergantung intensitas sentuhan yang saya berikan. Saat saya berikan sentuhan halus, hanya ujung daun yang mengatup. Sedangkan sentuhan sedang, seluruh daun putri malu mengatup tapi dengan posisi yang pelan. Sedangkan untuk sentuhan kasar, dia akan responnya cepat dan untuk waktunya begitu lama. Nah, pada kesimpulan ini, semakin cepat juga respon yang kita berikan pada putri malu, itu akan membuktikan gerakan seismonasti. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan uji coba terhadap gerak niktinasi. Gerak niktinasi itu sendiri disebabkan oleh suasana gelap, terutama pada malam hari. Pada tumbuhan putri malu, dia akan mengatupkan daun-daunnya apabila suasana gelap. Nah, berikut adalah percobaan yang akan saya lakukan pada gerak niktinasi. Pada gerak niktinasi ini ada beberapa hal yang memang harus diperlukan, yaitu tabel pengamatan, alat tulis, serta daun putri malu yaitu pot A dan pot B. Nah, pot A dan pot B. Dengan pot A, saya akan tempatkan di suasana terang, dan pot B saya tutup dengan kardus selama 30 menit. Kita akan melihat durasinya apakah ada perbedaan dari pot A dan pot B. Kita akan melihat perbedaan antara pot A dan pot B. Pot A yang terang dan pot B di tempat yang gelap. Kita akan menggunakan stopwatch selama 30 menit. Baiklah teman-teman, di sini sudah 30 menit uji coba terhadap gerak niktinasi pada putri malu. Kita akan membuka kardus. Apakah yang terjadi pada putri malu dengan suasana gelap? Baiklah, di sini tampak perbedaannya ya teman-teman, pot A dengan pot B. Pot A di tempat yang terang dan di bawah sinar matahari. Di sini kita lihat putri malu sama seperti tidak ada perubahan karena dia di tempat yang terang. Sedangkan pot B, kita melakukan uji coba di tempat yang gelap. Kita lihat kuncupnya atau pada daun terlihat dia menguncup karena dia ditempatkan di suasana yang gelap. Di sini saya akan mulai mengamati ya, atau menulis di tabel pengamatan untuk pot A dan pot B apa saja yang terjadi. Sedangkan pot B di tempat yang gelap, daunnya menguncup dikarenakan suasana gelap.
Selanjutnya saya akan melakukan percobaan ketiga untuk membuktikan adanya gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Adapun alat dan bahannya yaitu tabel pengamatan dan alat tulis, kacang hijau, air secukupnya, pot A dan pot B. Yang mana pot A dan pot B ini sudah saya isikan tanah subur, yang mana tanah subur ini saya sudah lubangi bagian bawah untuk keluarnya air. Baiklah, kita akan mencoba menanami kacang hijau ke dalam pot A dan pot B. Baiklah, sudah kita tanami kacang hijau ke dalam pot A dan pot B. Kita akan menyirami kedua pot ini dengan air secukupnya saja. Baiklah, sudah kita mencoba tanami dan kita sirami. Kita akan menunggunya selama 7 hari kemudian. Dan untuk pot A dan pot B kita letakkan secara yang berbeda. Pot A secara vertikal dan pot B secara horizontal. Dan kita akan letakkan di bawah sinar matahari.